Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga akibat cuaca ekstrim, ratusan hektar lahan savana di jalur pendakian Gunung Rinjani terbakar. Rugikan negara belasan miliar rupiah, Kejati NTB tetapkan 2 tersangka korupsi KUR untuk ratusan petani porang. Dipicu saling ejek, debat kedua pasangan calon Bupati Lombok Barat nyaris diwarnai kericuhan antar pendukung paslon. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada salah satu bank syariah kantor cabang pembantu KCP Bartais pada tahun 2021 sampai 2022 lalu. Tersangka berinisial WK, 45 tahun, mantan Kepala Cabang Bank Syariah Bartais Sadubaya, dan berinisial DR, 55 tahun, mantan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Keduanya berperan pada pencairan dana KUR di luar mekanisme perbankan yang dihajatkan untuk 265 petani sebagai modal usaha penanaman porang dengan masing-masing harusnya mendapatkan bantuan kredit sebesar 50 juta rupiah. Namun hingga pencairan dilakukan, para petani tidak kunjung menerima dana KUR tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 13 miliar rupiah. Tidak menutup kemungkinan apabila memang ada perannya nanti kita temukan ada tersangka baru. Namun untuk sementara ya. Kalau modusnya sendiri gimana Bang, berdasarkan hasil pemeriksaan Bang? Jadi modusnya tersangka DR ini selaku Direktur PT Global Berwibora ini mengumpulkan para petani untuk dimintai identitasnya untuk diajukan KUR. Nah, kemudian dia menjanjikan akan membuat usaha penanaman porang sampai dengan dia panennya. Tapi ternyata setelah uang cair tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Bank BSI sebagaimana KUR, ini uang cair tapi ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku tindak pidana korupsi langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dan dititipkan di rumah tahanan Lapas Kuripan selama 20 hari mendatang. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Badan Urusan Logistik Bulog NTB meninjau ulang rencana kebijakan impor beras untuk mencukupi stok pangan di daerah. Evaluasi diperlukan sebagai pertimbangan agar harga beras petani lokal tidak anjlok saat memasuki musim panen. Pemda memastikan meski terdampak kekeringan, namun produksi beras di daerah tetap tinggi. Pada musim panen ini saja, Pemda mencatat produksi gabah mencapai 1,4 juta ton gabah kering atau setara dengan 900 ton beras dengan rasio konsumsi rata-rata mencapai 600 ton per tahunnya. Pemda memastikan stok beras hasil panen tahun ini surplus hingga akhir tahun mencapai 300 ton. Kalau yang legal tidak perlu impor, tidak butuh beras impor kita. Kalau melihat data produksi kita surplus kan aneh kalau surplus tiba-tiba beras impor masuk di pasaran. Tapi kalau untuk tujuan tertentu ya kita enggak, itu kan kebijakan. Tujuan tertentu artinya pemberian bantuan. Ya, silakan. Tapi kalau dijual di pasar itu yang kita pastikan itu tidak kita terima.
Respon pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Bulog NTB mengajukan impor beras dari Pakistan dan Myanmar yang mencapai 15.000 ton untuk menjaga ketahanan pangan hingga memasuki musim panen berikutnya pada bulan Februari tahun depan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Tengah membentuk posko siaga bencana alam untuk mempercepat penanganan dampak bencana di akhir tahun. Tak hanya sebagai bagian dari respon cepat kebencanaan, pembentukan posko ini juga untuk menerima pengaduan masyarakat jika terjadi bencana di wilayahnya. Personel yang dilibatkan dalam posko bencana ini diharapkan bisa memberikan pelayanan cepat dan tanggap jika terjadi bencana alam akibat cuaca ekstrim. BPBD berharap pembentukan posko siaga dapat berperan untuk mengoptimalisasi bantuan bencana dari pemerintah pusat agar tepat sasaran. Karena memang ini kita buat salah satu persyaratan yang harus kita lengkapi dalam kita menghadapi bencana cuaca ekstrim yang beberapa waktu lalu kita alami di Kabupaten Lombok Tengah. Ini adalah instruksi langsung dari BNPB untuk segera mendirikan posko, begitu juga dengan semua personil-personilnya untuk bisa memberikan pelayanan cepat dan tepat dalam saat pengaduan dan melihat kondisi cuaca yang saat ini. BPBD juga mengimbau warga tetap mewaspadai dampak peralihan musim, khususnya menghadapi perubahan cuaca saat ini yang berdampak pada angin kencang, banjir, hingga gelombang tinggi di perairan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat menggelar simulasi kebencanaan bersama pengelola wisata di kawasan wisata Senggigi pada Rabu siang. Petugas melibatkan karyawan hotel, restoran, hingga petugas keamanan kawasan wisata yang setiap hari berinteraksi dengan wisatawan. Pelatihan difokuskan pada upaya mitigasi bencana alam meliputi banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi hingga kebakaran. Tak hanya melatih cara terhindar dari bencana, namun petugas juga memperkenalkan sejumlah peralatan sederhana yang dapat digunakan saat bencana terjadi untuk mengurangi timbulnya korban jiwa. Dengan pelatihan tersebut, BPBD berharap seluruh hotel di kawasan Senggigi dapat menjadi pelopor keselamatan jika bencana terjadi. Tujuan kita pertama membangun kesiapsiagaan daripada masyarakat yang ada di hotel itu, ya, di mana karyawan dan tamu wajib mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika ada terjadi bencana, dan ini akan berimbas kepada pengurangan risiko bencana. Ini yang menjadi tujuan utamanya adalah pengurangan risiko bencana di wilayah hotel atau di wilayah tempat-tempat bekerja. Jadi ini sudah menjadi standar kami. Jadi setiap tahun jadi program tahunan. Jadi setiap tahun kami setahun sekali mengadakan program simulasi untuk update. Ya, kami pun bekerja sama dengan BNPB dan tim Damkar. Jadi melakukan pelatihan, setelah pelatihan kami lakukan simulasi. Tak hanya tanggap menginformasikan bencana, BPBD juga mengajak seluruh pelaku wisata mampu menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan dari risiko bencana alam. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.